Jadi, Bapak dan Ibu, mari kita bahas dengan tenang dan jelas supaya semuanya tidak salah paham. Perubahan tanggal pencairan rapel pensiunan ini bukan karena pemerintah menunda, bukan pula karena dana belum siap. Justru sebaliknya, Kementerian Keuangan bersama PT Taspen dan Asabri sedang memastikan agar setiap rupiah yang akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Pemerintah sudah belajar banyak dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana seringkali ada data yang belum sinkron, ada rekening yang perlu diperbarui, atau bahkan ada penerima yang belum tercatat dalam daftar aktif. Nah, melalui sistem baru yang mereka gunakan tahun 2025 ini, semuanya disinkronkan kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran dana. Sumber dari Direktorat Jenderal Anggaran menyebutkan bahwa verifikasi data ini dilakukan secara berlapis. Pertama, data dari Taspen dan Asabri disesuaikan dengan database Kementerian Keuangan. Setelah itu, sistem SPDPN otomatis akan menyesuaikan nilai rapel berdasarkan gaji pokok baru, tunjangan tetap, dan penyesuaian persentase kenaikan yang ditetapkan dalam peraturan presiden terbaru. Proses inilah yang memerlukan waktu beberapa minggu sehingga tanggal pencairan bergeser dari rencana awal tanggal 1 November menjadi waktu yang baru, yakni antara 10 hingga tanggal 18 November tahun 2025, tergantung wilayah dan instansi pengelola pensiun. Namun, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada hak pensiunan yang dikurangi. Bahkan bagi beberapa kelompok, pencairan dilakukan lebih cepat dari jadwal karena data sudah lengkap. Contohnya, pensiunan golongan 4A ke atas yang umumnya berasal dari jabatan eselon tinggi akan menerima rapel lebih dulu karena proses validasi mereka selesai paling cepat. Setelah itu, barulah disusul oleh golongan 2 dan 3 yang datanya lebih banyak dan perlu pengecekan manual. Berdasarkan penjelasan dari Taspen, sistem ini bekerja secara otomatis. Begitu data valid, pembayaran bisa langsung diproses tanpa menunggu semua wilayah selesai. Artinya, bisa jadi Bapak atau Ibu di wilayah Jakarta sudah menerima lebih dulu dibanding teman di daerah lain, padahal tanggal pencairannya sama. Sekali crime, perbedaan waktu pencairan bukan karena perbedaan hak, melainkan karena kecepatan verifikasi data di masing-masing daerah. Menariknya, untuk tahun 2025 ini, skema rapel mencakup 6 bulan, sekaligus dari bulan Mei hingga Oktober tahun 2025. Artinya, total rapel yang diterima bisa cukup besar tergantung golongan dan masa kerja. Misalnya, untuk pensiunan ASN golongan 3 yang gajinya sekitar 6 juta per bulan. Jika kenaikan tahun 2025 ditetapkan sebesar 12%, maka ia akan menerima tambahan sekitar 770 ribu per bulan. Nah, kalau dikalikan 6 bulan, totalnya bisa mencapai lebih dari 4,3 juta. Belum lagi jika ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, jumlahnya bisa menyentuh 5 juta atau lebih. Sementara bagi pensiunan TNI dan Polri, besaran rapel rata-rata sedikit lebih tinggi karena struktur tunjangan mereka berbeda. Berdasarkan data resmi dari PT Asabri, rata-rata purnawirawan perwira menengah dan tinggi akan menerima antara 6 juta hingga 10 juta total rapel, tergantung pangkat terakhir dan masa kerja. Sedangkan untuk prajurit dan bintara nominalnya berkisar antara 2 juta hingga 4 juta. Semua angka ini sudah termasuk penyesuaian atas kenaikan tunjangan kinerja yang mulai berlaku pada semester kedua tahun 2025. Kabar baiknya, pemerintah juga memastikan bahwa pencairan rapel ini akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan tanpa perlu datang ke kantor Taspen atau Asabri. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu repot antre atau khawatir harus membawa dokumen kemana-mana. Yang penting pastikan bahwa nomor rekening yang terdaftar masih aktif dan sama dengan yang digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan. Jika ada perubahan rekening, segera laporkan ke kantor Taspen atau cabang Asabri terdekat sebelum tanggal pencairan supaya tidak terjadi penundaan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa proses verifikasi tidak hanya memeriksa data penerima, tetapi juga memastikan bahwa pembayaran rapel tidak menimbulkan selisih pajak baru.
Karena seperti yang kita tahu, setiap kali ada penyesuaian gaji pensiunan, maka otomatis ada perubahan dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Inilah yang menyebabkan prosesnya sedikit lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab sistem baru SPDPN langsung menghitung semua potongan, tunjangan, dan pajak dalam satu alur otomatis. Namun bagi Bapak dan Ibu yang sudah tidak sabar ingin tahu tanggal pastinya, Taspen telah memastikan bahwa pencairan tahap pertama dimulai pada Senin, 10 November 2025 dan akan berlangsung hingga maksimal 18 November 2025. Jadi jangan heran bila saldo di rekening belum langsung bertambah di awal bulan. Dana akan masuk bertahap sesuai jadwal wilayah masing-masing dan semua penerima akan mendapatkan notifikasi resmi melalui pesan singkat atau surat pemberitahuan elektronik dari Taspen. Satu hal penting yang perlu dipahami, meskipun banyak yang menyebut tanggal 1 November sebagai hari pencairan, kenyataannya tanggal itu adalah tanggal penetapan administratif, bukan tanggal transfer dana. Jadi proses pencairan baru dimulai setelah semua administrasi disetujui oleh Kementerian Keuangan dan bank penyalur. Dengan kata lain, Bapak dan Ibu akan tetap menerima haknya, hanya saja prosesnya disesuaikan agar semua berjalan aman dan tertib. Kalau kita melihat dari sisi kebijakan, langkah pemerintah ini sebenarnya menunjukkan kehati-hatian yang baik. Dalam 2 tahun terakhir, ada peningkatan jumlah pensiunan aktif lebih dari 8%, sementara sistem lama seringkali kesulitan memproses data sebanyak itu secara bersamaan. Dengan sistem SPDPN, seluruh data disinkronkan secara digital, mulai dari status aktif, rekening bank, NIP, hingga catatan kenaikan gaji terakhir sebelum pensiun. Semua dilakukan secara otomatis agar pembayaran tidak tertukar antara penerima satu dengan yang lain. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat di tahun-tahun sebelumnya sering muncul keluhan. Ada yang rapelnya terlambat, ada yang jumlahnya tidak sesuai, atau bahkan ada perbedaan antara data Taspen dan Asabri. Nah, tahun ini hal seperti itu diharapkan tidak terjadi lagi. Pemerintah benar-benar berusaha membenahi sistem agar semua pensiunan mendapatkan haknya secara adil, cepat, dan akurat. Selain itu, ada juga kabar baik dari Kementerian PB dalam rapat koordinasi terbaru. Mereka menyebutkan bahwa sistem baru ini juga akan otomatis menyesuaikan besaran gaji pensiun untuk tahun berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan terpisah. Jadi, begitu ada kenaikan gaji ASN aktif di tahun 2026 nanti, sistem SPDPN langsung menghitung dampaknya pada pensiunan dan menyiapkan penyesuaiannya. Artinya, ke depan Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menunggu lama untuk menerima hasil kenaikan tersebut. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran ini dibiayai langsung dari APBN 2025 yang telah disahkan dengan total anggaran lebih dari 110 triliun khusus untuk belanja pegawai pensiunan dan aparatur negara. Dari angka itu, sekitar 18,6 triliun dialokasikan hanya untuk pembayaran rapel pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Jadi dananya sudah tersedia dan tinggal dijalankan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana dengan pensiunan yang berada di luar negeri atau yang menggunakan rekening bank asing? Menurut penjelasan Taspen, mereka juga tetap mendapatkan hak rapel. Hanya saja prosesnya membutuhkan waktu tambahan 2 hingga 3 minggu karena penyesuaian sistem transfer internasional. Penerima kategori ini akan dihubungi langsung oleh kantor pusat Taspen untuk memastikan rekening penerima masih aktif dan layak digunakan. Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa untuk memastikan transparansi, pemerintah kini menyediakan portal pengecekan online. Melalui situs resmi Taspen, setiap pensiunan bisa masuk ke akun pribadi dan melihat sendiri rincian hak rapel mereka, termasuk bulan yang terhitung, nilai kenaikan hingga status pencairan. Jadi tidak perlu lagi menebak-nebak atau menunggu kabar dari kantor. Cukup masuk ke laman Taspen, isi nomor pensiun dan tanggal lahir. Maka rincian akan muncul lengkap di layar. Sementara bagi pensiunan TNI dan Polri, portal pengecekan bisa dilakukan melalui laman resmi Asabri dengan mekanisme serupa.
Fitur ini mulai aktif sejak akhir Oktober 2025, tepat beberapa hari sebelum pencairan tahap pertama dimulai. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin memastikan statusnya, silakan cek pada tanggal tersebut agar tahu posisi data masing-masing. Menariknya lagi, Taspen juga menyebutkan bahwa bagi penerima rapel dengan nominal di atas R7 juta, akan ada notifikasi khusus melalui email atau SMS yang berisi rincian perhitungan lengkap. Ini bagian dari kebijakan transparansi baru yang diinstruksikan langsung oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau nanti menerima pesan resmi dari Taspen berisi detail perhitungan, jangan bingung atau khawatir. Itu bukan penipuan, melainkan pemberitahuan resmi dari sistem baru SPDPN. Kita semua tentu memahami bagi para pensiunan, setiap rupiah yang diterima adalah hasil dari kerja keras dan pengabdian selama puluhan tahun. Karena itu, pemerintah berupaya agar pembayaran ini bukan hanya cepat, tapi juga memberikan rasa tenang dan kepercayaan. Tidak heran jika Menteri Keuangan sendiri menegaskan bahwa pembayaran rapel pensiun tahun 2025 ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah menjaga kesejahteraan aparatur negara di masa pensiun. Selain rapel, ada juga kabar tambahan. Pemerintah sedang menyiapkan insentif tambahan bagi pensiunan berusia di atas 70 tahun. Insentif ini berupa bantuan kompensasi biaya kesehatan dan transportasi yang rencananya akan disalurkan bersamaan dengan pembayaran rapel tahap kedua pada Desember nanti. Nilainya memang tidak terlalu besar, berkisar antara 250.000 hingga 500.000 per bulan. Tapi kebijakan ini diharapkan bisa membantu para pensiunan lansia yang membutuhkan biaya tambahan di masa tua. Semua langkah ini menunjukkan bahwa sistem kesejahteraan pensiunan kini mulai bergerak ke arah yang lebih baik dan modern. Tidak lagi manual, tidak lagi menunggu surat berbulan-bulan, tapi serba digital, cepat, dan transparan. Pemerintah berupaya keras agar para pensiunan, terutama mereka yang sudah lanjut usia, bisa menikmati hasil kerja kerasnya tanpa kebingungan soal administrasi. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat memperbarui data di Taspen, saya sangat menyarankan untuk melakukannya sesegera mungkin. Cukup siapkan KTP, buku tabungan, dan surat pensiun terakhir. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, keterlambatan pencairan seringkali terjadi bukan karena dana belum turun, tapi karena data rekening atau dokumen penerima belum diperbarui. Taspen dan Asabri kini menyediakan layanan online dan lewat aplikasi mobile untuk memudahkan hal tersebut. Dan satu hal lagi yang perlu dicatat, jika nanti sudah menerima rapel, jangan kaget bila ada perbedaan kecil antara perhitungan pribadi dan jumlah yang ditransfer. Hal itu bisa terjadi karena sistem SPDPN otomatis menyesuaikan potongan pajak dan iuran yang belum terhitung dari bulan sebelumnya. Semua perbedaan tersebut nantinya bisa dicek di rincian laporan yang akan dikirim bersama pemberitahuan pencairan. Kalau kita lihat lebih luas, kebijakan ini juga membawa pesan penting. Pemerintah sedang membangun sistem pensiun nasional yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap pensiunan mendapatkan haknya sesuai masa kerja dan jabatan terakhir tanpa ada selisih atau ketimpangan antar golongan. Dan bagi generasi ASN yang masih aktif, ini juga menjadi sinyal positif bahwa masa pensiun mereka di masa depan akan lebih terjamin. Jadi untuk menjawab pertanyaan besar,